Baik, Bu. Randy, Tere, Rafli. Baik, Bu. Sebelum belajar, ya, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak ibu, izinkan ibu screen dulu ya nak ya. Ada yang ibu screen kan? Izinkan ibu untuk men-screen. Ya, Bu. Sudah nampak screen ibu? Sudah, Bu. Oke ya. Kali ini pertemuan kita yang kedua, kreasi kalian. Bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Agenda kegiatan kita kali ini pertama salam dan doa, yang kedua kesepakatan kelas, ketiga refleksi kegiatan melalui jurnal reflective science, ya. Berbagi cerita karya interaksi dalam ekosistem, menebak emosi wajar teman, pengembangan konten oleh guru, kesimpulan, pemberian link absen dan soal online, serta doa. Kesepakatan kelas kita mengikuti pembelajaran dengan antusias, biasakan mood saat tidak bicara. Yang selanjutnya mempergunakan fasilitas chat dengan optimal. Nah, ini materi kita hari ini. Pertemuan kedua kita akan mendengarkan bagaimana cerita anak-anak, ya, bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu lanjutkan, ya, klik kesepakatan kelas kita ini ya, mengikuti pembelajaran dengan antusias, biasakan mood saat tidak bicara, mempergunakan fasilitas chat dengan optimal. Ya, ada lagi yang kalian tambahkan dalam kesepakatan kelas ini, nak? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Ada, Bu. Ya, baiklah. Sebelumnya anak-anak kan sudah membuat karya ya nak ya. Karya yang kalian buat tentang interaksi makhluk hidup, dan ada yang belum ya. Kira-kira ibu ingin kalian membuat jurnal detektif ya. Jurnal detektif untuk merefleksikan apa yang sudah kalian lakukan ya. Jurnal detektif apa yang sudah kalian lakukan, pengalaman apa yang kalian lakukan waktu kalian membuat produk interaksi makhluk hidup ya, tantangannya apa dan perbaikannya ke depan apa. Ada yang kurang paham di sini nak? Silakan bertanya. Iya, Bu. Salsa. Udah, Bu. Salsa gimana? Salsa? Maksudnya Pengalamannya maksudnya seperti pengalaman ini. waktu apa, Bu? Waktu kalian melakukan kegiatan. Salsa kemarin kan karyanya berupa gambar. Nah, apa pengalaman yang Salsa dapatkan? Ya, tantangan apa yang Salsa dapatkan pada waktu membuat gambar, dan perbaikan ke depan apa yang Salsa lakukan? Ya? Bisa kalian ambil kertas, kalian tulis di secari kertas, ya nak ya. Pengalamannya bagaimana, tantangannya apa, dan perbaikannya ke depan apa. Salsa? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Salsa. Ya, silakan Salsa, gimana pengalaman Salsa? siapa sayangnya? Salsa? Saya Ya, Salsa silakan. Saya bisa dapat memahami sekitar alam. Pengalaman saya, Bu. Terus? Tantangannya agak sedikit sulit karena tidak seperti gambar biasa seperti saya buat. Oke, perbaikan ke depannya, ya. Saya jadi lebih memahami tentang sekitarnya. Oke, terima kasih kepada Salsa.
yang sudah berbagi pengalamannya dan merefleksikan dirinya ke depan apa yang dibuatnya, ya, sudah dibuat dalam satu jurnal catatan diri atas refleksi diri. Nah, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada Salsa dan kita berikan aplaus, tepuk tangan kepada Salsa. Nadira, gimana nak? Nadira, silakan, Ibu persilakan Nadira nak. Pengalaman saya ketika bernyanyi lihat kebunku, saya lebih memahami interaksi makhluk hidup karena mau bernyanyi lihat kebunku, Bu. Oke. Tantangannya gimana nak? Tantangan Nadira. Saya kesulitan dalam bernyanyi, Bu. Oke, perbaikan ke depannya bagaimana yang Nadira lakukan? Saya akan menyanyi lebih baik, Bu. Oke, terima kasih kepada Nadira yang telah membuat ya jurnal catatan diri ya atas refleksi yang Nadira lakukan. Nah, Ibu ucapkan juga terima kasih kepada Nadira ya. Kita beri aplaus kepada Nadira nak. Oke lah ya. Kalau begitu ya, Salsa, kamu suka menggambar hal ya. Baiknya apa pengalaman yang sudah kamu lakukan itu sudah bagus sekali ya Salsa ya. Nah, kira-kira kedepannya kamu sudah tahu bagaimana ya, itu sangat baik sekali. Ibu akan memfasilitasi agar tumbuh kreasi kalian ya. Kalau yang suka bernyanyi boleh bernyanyi, kalau suka menulis karya silakan, dan menghasilkan produk silahkan ya. Tetap kalian semangat sesuai dengan minat kalian dan bakat kalian ya, agar tumbuh kreasi kalian nantinya ya. Nah, di sini ya kita berbagi pengalaman ya, ceritakan ya nak. Ibu ini ya, Ibu tunjukkan. Ini karya si Adit ya, karya si Adit. Nah, Adit tidak ada ya hari ini ya. Ya, Bu. Nah ya, si Adit dia mengambil botol aqua ya. Kreasi si Adit dia mengambil botol aqua gelas. Itu Ibu lihat dia ada batu, ada tanah dan ada tumbuhan. Di sini dia membuat interaksi ekosistem ya terhadap lingkungan ya. Dia miniatur, ini seperti miniatur ya. Oke ya. Selanjutnya ini karya si Nadine. Nah, ini karya Nadine kan nak? Nadine? Ya, Bu. Ini kenapa Nadine membuat karya seperti ini nak? Coba jelaskan sama Ibu nak. Coba jelaskan sama Ibu nak, kenapa Nadine membuat karya ini nak? Ibu lihat ekosistem laut ya nak ya? Iya, Bu. Karena Nadine coba kenapa Nadine mempelajari kayak mana di laut atau tumbuh-tumbuhan karang gitu. Ya, itu ada Ibu tengok ya. Ini apa tuh namanya? Ikan, terumbu karang, ya. Oke, selanjutnya ini karya Salsa ya. Karya Salsa. Salsa, kenapa kamu membuat gambar seperti ini nak? Coba ceritakan bagaimana. Kenapa kamu memilih gambar ini nak? Karena Salsa ingin lebih memahami tentang bagaimana ekosistem tumbuhan, Oke, ini karya Rasya nak ya. Rasya tidak hadir ya karena jaringan katanya. Rasya tidak hadir Bu karena jaringan agak sulit Bu katanya ya. Selanjutnya ini karya si Ulina. Karya Ulina. Oke ya. Selanjutnya ini karya Nurul. Karya Nurul dia membuat karya tulisan ya mengenai bagaimana
ya, ekosistem interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, ini si Nurul tidak bisa hadir karena dia berhalangan. Ya, Nak. Selanjutnya, ini karya si Nadira. Kita dengar dulu ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Oke. Nah, itu kenapa kamu Nadira memilih untuk bernyanyi, Nadira? Karena Bu, hobi Nadira itu bernyanyi Bu. Oke, sangat bagus ya hobinya ya Nak, untuk bernyanyi ya Nak ya. Nah, itu alasannya karena Nadira hobi bernyanyi, makanya Nadira mengimplementasikan tugasnya melalui bernyanyi ya Nak ya. Terima kasih ya Nak. Nah, ini si Randy. Randy kita dengarkan ya. Ya Bu, ya Bu. Yang dia merayap datang seekor nyamuk, hap, lalu tangkap. Oke, Randy. Oke anak ya. Nah, demikianlah presentase karya-karya anak dan lain-lain yang sudah bagus ya, sudah banyak yang ngirim juga dan bagus. Kurun waktu kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu teknik stop. Tarik nafasnya dalam-dalam Nak. Hembuskan. Tarik nafasnya dalam-dalam lagi Nak. Hembuskan. Gerak-gerakkan tangan kalian Nak. Gerakkan, relax ya, relax ya. Sudah? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian ice breaking ya. Kalian harus tebak emosi apa yang Ibu lakukan, enak ya? Nah, tebak ya. Emosi sedih Bu, emosi sedih. Menangis Bu. Oke, oke ya, yang Ibu lakukan. Emosi nangis. Iya. Oke, hahaha. Emoji tertawa Bu. Tawa Bu. Emosi tertawa. Oke, selanjutnya. Kok hilang gambarnya? Oke, emosi apa yang Ibu lakukan? Emosi bingung. Iya. Bingung ya? Bingung Ibu apa yang Ibu lakukan? Nenek ya? Ya Bu. Oke. Kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah merefleksikan diri kalian ya. Penutupnya ya. Penutup. Hari ini anak-anak sudah merefleksikan diri kalian ya dalam suatu jurnal ya. Dalam suatu jurnal sudah kalian refleksikan. Ya, selama pembelajaran yang kalian dapat, yang sudah kalian dapat, apa kendalanya, ya, kemudian apa yang kalian lakukan, ya, itu merupakan catatan diri untuk mengelola anak ke depan. Ya, catatan diri kalian, apa yang akan kalian lakukan ke depannya, ya, apa yang akan anak-anak perbaiki dan apa yang dipertahankan, anak ya. Nah, kemudian anak-anak telah mengenal suatu emosi, ya, emosi sedih, tadi ya, bahagia dan menangis, anak ya. Ya Bu. Ya Bu. Kemudian produk, kemudian anak-anak telah membuat produk tadi ya, produk yang bervariasi, yang ada yang suka buat video ya, ada yang suka yang bernyanyi, ada yang suka membuat gambar dan ada menghasilkan suatu ya nak ya, produk ya.
Ya. Oke. Mengenai karya tulis materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi apa kesimpulan dari yang kalian lihat dari pembelajaran kita yang 2 kali pertemuan ini? Bisa kalian tulis di chat kita, ya. Kalian buat kesimpulan interaksi ini. Chat ini, Bu. Ya, di chat ini, di chat ya. Buat kesimpulannya jauh lebih memahami tentang interaksi dan emosional, Bu. Untuk link absen hari ini, link absen ke WA group ya. Link absen Ibu WA ke WA group ya, kirim. Baiklah nak. Sudah, itu saja yang berpendapat nak ya. Oke. Kita akhiri ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu kasih soal online ya. Soal online tentang interaksi makhluk hidup itu ada 10 soal ya nak ya. Soal online Ibu kasih di WA grup, Ibu kirim ya. Ya, Bu. Online nanti Ibu kirim di grup ya, Bu. di grup. Ya, Ibu kirim di WA grup ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian kita akhiri dulu dengan doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sangat antusias belajar mengenai interaksi makhluk hidup ya, dan Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Sama-sama ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsia Rizka Revolina Siregar. Saya guru di SD Negeri 066054 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya merefleksi kegiatan belajar mengajar saya yang telah saya lakukan pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya pada siswa kelas 6. Hal yang pertama yang saya dapatkan pada saat merancang dan melakukan pembelajaran diagnosis kognitif di awal pembelajaran, hal ini membuat saya merasa bahagia. Juga bahwa selama ini murid saya ternyata antusias mengikuti pembelajaran IPA. Saya ketahui dari hasil respon diagnosis non-kognitif di awal pembelajaran yang saya sebarkan melalui link Fanform Google Form. Kemudian dari sana saya membuat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Kemudian berdasarkan minat dan profil belajar. Apa mereka suka belajar, gaya belajar secara kinestetik, auditori maupun visual. Dari sana saya menganalisis bagaimana kedalaman konten pada KD interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pemetaan kebutuhan itu, suatu evaluasi berupa rubrik apa yang dituju, apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari sana saya membuat suatu RPP dengan berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan kedua ini, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Pada pertemuan kedua ini, saya akan memaparkan bagaimana pengalamannya setelah membuat proyek pengamatan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ternyata siswa sangat antusias karena produk-produk yang mereka buat itu berdasarkan minat yang ada. Ada yang membuat gambar, bernyanyi, menulis karya, dan membuat mini ekosistem. Dan dari sana saya membuat pembelajaran sosial emosional. Dan saya mengajak mereka membuat jurnal diri yang saya namakan dengan jurnal detektif sains, di mana jurnal itu ada sebuah tabel pada buku jurnal harian mereka.
Itu berisi tentang pelaksanaan mereka melaksanakan kegiatan, terus pengalamannya apa yang mereka dapatkan, tantangan apa yang mereka dapatkan dalam suatu kasus, dan apa yang mereka lakukan, solusi untuk kedepannya apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi murid saya sangat antusias. Saya sangat bahagia dan saya bisa memfasilitaskan anak-anak untuk berkarya berdasarkan produk-produk yang mereka inginkan. Nah, kemudian itu di tengah pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan teknik stop. Teknik stop ini siswa beristirahat sejenak, kemudian menarik nafas dalam-dalam, terus melakukan pergerakan otot-otot. Kemudian mereka belajar selanjutnya. Jadi untuk mengajar anak yang mengelola diri dengan jurnal diri, dengan teknik stop itu bisa beristirahat sejenak untuk merefreshing pikiran mereka. Dan saya juga mengajak anak untuk tebak emosi, untuk mengenali emosi diri. Demikian hal-hal yang telah saya dapatkan selama merancang dan melaksanakan pembelajaran berreferensi dengan berbasis sosial emosional. Kemudian hal yang saya lakukan ke depannya, saya akan melakukan secara kontinu, terutama terintegrasi pada pelajaran yang saya ampu, dan ini bisa menjadi budaya positif bagi sekolah saya. Sekian pemaparan dan refleksi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.